Pemirsa, pasca terganggunya layanan Bank Syariah Indonesia akibat serangan cyber, DPR menyoroti pengawasan keamanan cyber perbankan yang dilakukan oleh OJK. DPR pun meminta OJK untuk serius mengawasi keamanan cyber demi menjamin perlindungan data masyarakat. DPR menyoroti pengawasan keamanan cyber perbankan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan menyusul gangguan layanan pada salah satu bank yang sempat berlangsung hingga kurang lebih 1 minggu. Anggota Komisi 11 lainnya, Vera Febianti, menyinggung soal error berhari-hari layanan perbankan salah satu bank syariah di Indonesia. Ia meminta perbankan tidak hanya memikirkan soal inovasi teknologi, tetapi juga memperhatikan pemeliharaan dan pengawasan terhadap inovasi tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR Andreas Edi Susetio menegaskan bahwa pengawasan keamanan cyber sangat penting karena menyangkut perlindungan data masyarakat. Pekerjaan rumah perbankan bukan hanya masuk dalam inovasi dan teknologi, tapi juga pemeliharaan ya Pak. Bagaimana peran OJK dalam meningkatkan sekaligus menjaga ketahanan teknologi digital di sektor perbankan. Yang ini harus diperhatikan secara concern. Memang tidak ada yang bisa terhindar dari hacker, tapi paling tidak bagaimana pemeliharaannya yang harus menjadi pengawasan OJK. Jadi jangan saja ketika mereka mulai melakukan inovasi tapi pemeliharaannya tidak secara sustain, tidak diawasi. Menanggapi sorotan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengklaim pihaknya secara rutin melakukan pengawasan terhadap keamanan cyber dan dirinya juga memastikan hal ini menjadi prioritas OJK ke depan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital di industri perbankan, asuransi hingga pasar modal. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Anggota DPR Komisi 11 Andreas Edi Susetio menegaskan bahwa saat ini keamanan cyber menjadi sorotan masyarakat, di mana pengawasan keamanan cyber sangat penting karena menyangkut perlindungan data pribadi masyarakat. OJK pun diminta untuk menaruh perhatian khusus terhadap persoalan keamanan cyber. Di saat yang sama pemirsa, pemerintah diminta untuk lebih peka terhadap perkembangan ancaman cyber. Hal itu berkaca dari kasus yang terjadi pada peretasan sistem Bank Syariah Indonesia. Perbankan dan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sensitivitas terhadap keamanan dan ancaman cyber yang terus berkembang. Lembaga keuangan seharusnya mengevaluasi keamanan layanan dan juga membangun dan meningkatkan efektivitas antisipasi serangan. Lembaga keuangan pun harus menyadari sejauh mana tingkat keamanan layanannya. Sedangkan pemerintah dan OJK diminta untuk lebih peduli sehingga ada tindak lanjut nyata untuk benar-benar memperkuat keamanan cyber. Sementara itu pemirsa, serangan cyber di sektor keuangan kembali terjadi lagi. Setelah BSI, korban serangan berikutnya datang dari sektor multi-finance, yakni BFI Finance Indonesia. Lantas bagaimana respon manajemen BFI Finance terkait persoalan ini? Berikut informasi selengkapnya. Serangan cyber menjadi permasalahan baru bagi sektor industri keuangan. Setelah beberapa waktu lalu Bank Syariah Indonesia menjadi korban serangan cyber, kini giliran sektor multi-finance, tepatnya PT BFI Finance Indonesia Tbk. Manajemen BFI Finance telah mengkonfirmasi bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 lalu perusahaan mengalami serangan cyber. Terkait hal tersebut, Direktur BFI Finance Sujono menyatakan serangan cyber sempat menyebabkan gangguan layanan bagi konsumen, imbas dilakukannya temporary switch off. Manajemen menyampaikan hingga Rabu 24 Mei 2023 belum ada indikasi adanya kebocoran data konsumen. Ia mengatakan BFI telah melakukan penanganan sesuai protokol dan berupaya memulihkan layanan. Adapun pada Minggu 28 Mei 2023, Corporate Communication Head BFI Finance Dian Arif Fahmi menyampaikan, sistem BFI dibuka secara bertahap untuk pelayanan tertentu, seperti pembayaran, pelunasan awal, hingga pengambilan BPKB. Ia juga menerangkan kebijakan biaya keterlambatan diberikan selama periode penutupan sementara layanan. Sementara itu, manajemen BFI Finance menyatakan pasca mengalami serangan cyber, perusahaan telah mengambil langkah preventif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengisolasi sementara beberapa sistem utama. Lebih lanjut, perusahaan akan melakukan peninjauan kembali secara menyeluruh demi peningkatan dan pertahanan sistem digital. Tim Liputan IDX Channel.
BFI Finance mengatakan layanannya terganggu oleh serangan cyber. Gangguan layanan terjadi sejak Minggu 21 Mei hingga Rabu 24 Mei 2023. Namun perusahaan mengklaim sejauh ini tidak ada kebocoran data nasabah. Merespons kondisi tersebut, perseroan menyatakan telah melakukan berbagai penanganan sesuai protokol penanganan dan dilanjutkan dengan upaya pemulihan layanan kepada konsumen dan kegiatan operasional perseroan secara bertahap. Kasus serangan cyber pada sektor keuangan turut menimbulkan kepanikan masyarakat. Namun, Chairman Indonesia Cyber Security Forum Arti Sutejo menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu panik yang berlebihan karena sudah ada prosedur tetap pada industri dan instansi pemerintahan dalam mengatasi serangan cyber yang masih marak terjadi di tanah air ini. Di sisi lain pemirsa, ia bahkan menambahkan bahwa dengan adanya serangan cyber membuat perusahaan yang jadi korban justru makin meningkatkan keamanan sistem IT yang ujungnya berdampak positif pada keamanan dan kenyamanan konsumen maupun juga nasabah. Serangan cyber memang tidak terelakkan pemirsa dan akan mengancam kenyamanan tentunya dan juga aktivitas digital masyarakat. Pemirsa, serangan cyber di lembaga keuangan umumnya terkait dengan potensi kebocoran data nasabah. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat seandainya kebocoran data pribadi kembali terjadi, pengamat mendorong pemerintah untuk segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lembaga tersebut bertugas melakukan asesmen dan investigasi ketika terjadi kebocoran data sehingga lembaga atau korporasi yang tidak maksimal melindungi data pribadi masyarakat bisa dituntut di pengadilan. Selain itu, peretasan dan kebocoran data yang terjadi juga harusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih menaruh perhatian terhadap badan cyber dan sandi negara. Dan pemirsa, serangan cyber pada sektor keuangan di Indonesia bukan kali pertama terjadi, di mana tercatat ada beberapa kasus serangan cyber yang dialami oleh sejumlah institusi keuangan di Indonesia. Dan untuk lebih jelas, berikut informasinya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang masif, ancaman serangan cyber di industri keuangan menjadi hal yang serius untuk diperhatikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada lebih dari 1,22 miliar kasus serangan cyber setiap harinya. Adapun dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah institusi keuangan di Indonesia sempat menjadi korban serangan cyber. Yang terbaru, yakni perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk. Manajemen BFI Finance mengkonfirmasi adanya serangan cyber pada 21 Mei 2023. Selanjutnya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. BSI terkena serangan cyber melalui ransomware Lockbit pada 8 Mei 2023 yang menyebabkan layanan ATM dan M-Banking tidak dapat digunakan. Berikutnya, asuransi BRI Life yang diketahui pernah menjadi korban kasus hacking pada Juli 2021, di mana kasus itu menyebabkan kebocoran 2 juta data nasabah atau setara 250 GB. Terakhir, salah satu yang cukup membuat heboh yakni serangan cyber yang menimpa BPJS Kesehatan. Pada Mei 2021, website BPJS Kesehatan diduga telah diretas. Serangan ini menyebabkan sekitar 279 juta data penduduk Indonesia bocor. Sebagai informasi, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mendeteksi insiden serangan cyber di Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai 976,4 juta serangan. Meski turun dibandingkan tahun 2021, jumlah serangan cyber tersebut masih sangat banyak dan membahayakan dunia bisnis dan pemerintahan. BSSN memaparkan serangan cyber paling banyak dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak ilegal yang disusupkan atau malware guna merusak sistem komputer atau jaringan perangkat pintar. Tim Liputan IDX Channel. Apa karena Indonesia negara berkembang kemudian jadi rentan terhadap serangan cyber? Tentu tidak juga pemirsa. Karena tidak hanya di Indonesia, kasus serangan cyber juga terjadi di negara lain bahkan seperti di Amerika Serikat. Contohnya pemirsa, Capital One, perusahaan jasa keuangan di Amerika Serikat yang diduga mengalami pembobolan data pada Juli 2019 oleh seorang peretas yang menyebabkan 106 juta data nasabah dicuri. Selain itu, First American Financial Corporation, sebuah perusahaan asuransi real estate dan hipotek di
Amerika Serikat yang mengungkapkan pada Mei 2019 juga mengalami kebocoran data sekitar 885 juta data kartu kredit nasabah pribadi yang terkait dengan real estate. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut bahwa setiap lembaga keuangan perlu memiliki sistem keamanan berstandar internasional. Hal yang tak kalah penting ialah melatih SDM internal tentang keamanan data termasuk cara melindungi dari serangan phishing. Sementara itu, jika serangan cyber terlanjur terjadi dan data pribadi nasabah diduga bocor misalnya, lembaga keuangan terkait perlu segera memberitahu publik agar masyarakat dapat mengambil tindakan keamanan. Karena selama ini pemirsa, perusahaan yang diretas kerap tidak transparan, tidak mengaku data mereka telah dicuri sampai data tersebut dijual di dark web. Oleh karena itu, keterbukaan kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Dan lebih lanjut pemirsa, selain perusahaan harus memperkuat keamanan digital masing-masing, kolaborasi dengan pihak otoritas seperti OJK, Bank Indonesia hingga BSSN juga diperlukan untuk mengawasi seberapa kuat keamanan digital di Indonesia. Dan terakhir pemirsa, kedepannya para pemangku kepentingan diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat terkait dengan dampak dan juga pencegahan serangan cyber. Karena jika dilihat serangan cyber yang ada di Indonesia itu bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak saja, bukan hanya pemerintah yang harus take roles atau juga perusahaan, tapi juga dari masyarakat sendiri yang harus mengerti bagaimana budaya digital culture supaya kita sendiri tidak terjebak dalam aksi-aksi phishing atau mudah terjebak dalam penipuan secara digital, mengklik link-link yang tidak sah, itu juga harus jadi awareness di masyarakat.